warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardiah, NIM 181210026 dari kelas 6A jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai time management atau manajemen waktu. Baiklah, langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian time management atau manajemen waktu. Nah, dalam bahasa Inggris, manajemen itu berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan pengertian waktu adalah seluruh rangkaian yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu menjadi efisien dan efektif. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama, tujuan adalah kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghamburan waktu. Begin with the ends of things. Mulai segalanya dari akhir. Maksudnya, pikirkan apa hasil akhir yang akan kamu raih dan alami. Banyak orang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir dirinya dengan jelas. Yang kedua, be flexible, please. Jadilah fleksibel. Hidup ini bukanlah seperti matematika, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkadang mengharuskan kita menyiapkan plan A, plan B, bahkan sampai Z. Tak usah terpaku pada to-do list yang kita buat hari ini. Bersikaplah fleksibel dan buat diri kita dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, selamatkan waktu dengan prioritas. Jika kita memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semuanya sehingga kehidupan kita menjadi kaku. Ambil 3 kegiatan terpenting, di mana selanjutnya adalah opsional, atau 20% kegiatan terpenting dari target kita hari ini. Maka dijamin kita sudah menyelesaikan 80% dari semuanya, setidaknya untuk mendekati cita-cita kita. Apa jadinya bila tugas A ditinggalkan sementara kita fokus ke tugas C? Di dunia pengembangan diri dikenal dengan prinsip Pareto, hidup menjadi lebih efektif, efisien, dan seimbang. Yang keempat yaitu fokus dalam satu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Fokus, matikan handphone, telepon, atau apapun itu yang mengganggu konsentrasi kita. Dan jangan mengerjakan pekerjaan lain sebelum tuntas, kecuali kalau memang jangka panjang. Yang kelima yaitu refreshing, atau penghematan jangka panjang. Jadi, jangan memaksakan diri kita untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip bahwa manusia itu seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah saat stres. Namun, semua yang tidak seimbang pasti tidak baik. Kalau kita berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka ketika kita stres berat dan merasa jenuh, waktu yang kita buang itu menjadi lebih banyak lagi. Yang keenam yaitu prinsip multitasking. Gambaran mudahnya adalah isilah waktu kita ketika sedang menunggu atau dalam perjalanan dengan membaca buku, mendengarkan kaset ceramah, khutbah, motivasi, atau tips pengembangan diri, dan lain-lain. Maka waktu kita akan lebih berarti dibandingkan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Yang selanjutnya yaitu maintenance balance, atau seimbangkan semuanya. Yang selanjutnya yaitu dare to be assertive, berani untuk bilang tidak. Dan yang terakhir, do it now, jangan menunda-nunda. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek manajemen waktu. Menurut Atkinson, aspek-aspek dalam manajemen waktu itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan. Yang kedua, menyusun prioritas.
Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutkan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga pada prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa penting, mendesak, maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, menyusun jadwal. Aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. Yang keempat, bersikap asertif. Nah, sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Yang kelima, bersikap tegas. Nah, strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Yang keenam, menghindari penundaan. Penundaan merupakan penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemudian merusak jadwal kegiatan yang telah disusun secara apik, serta mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, meminimalkan waktu yang terbuang. Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering menjadi penghalang bagi individu untuk mencapai keberhasilannya karena sering membuat individu menunda melakukan kegiatan yang penting. Dan yang terakhir, kontrol terhadap waktu. Berhubungan dengan perasaan dapat mengatur waktu dan pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Manajemen waktu setiap individu itu berbeda-beda dengan individu lain. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama itu usia. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula kemampuan manajemen waktunya. Yang kedua, yaitu jenis kelamin. Hofmachan dan kawan-kawannya juga berpendapat bahwa apabila wanita mempunyai waktu luang, maka wanita lebih suka mengisi waktu luang tersebut dengan melakukan pekerjaan yang ringan daripada bersantai-santai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh waktunya itu cenderung digunakan untuk diisi dengan berbagai macam aktivitas. Nah, materi yang terakhir yaitu dampak dari manajemen waktu. Yang pertama, memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja. Yang kedua, dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam bekerja. Yang ketiga, dapat tepat waktu dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk tetap berkonsentrasi terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang baik. Dan yang terakhir, dapat melatih kebiasaan disiplin untuk hal-hal yang berhubungan dengan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan akan lebih efisien. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired though, but I think that I love you. Mama, party girl, she just want